Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Yulili. Oke guys, sesi yang kedua. Hari ini selain dengan Mas Sandro Egi Arifian, Sandro Jabrik, wong ganteng satunya, saya Sandro. Oke, saya ditemani dengan Timun. Apa aja manfaat dari timun akan dibahas oleh Mas Sandro. Apa itu? Manfaatnya timun apa? Enak. Jadi timun. Jadi timun ini kaya dengan air yang pertama. Jadi kaya dengan air. Jadi kalau dimakan kan rasanya seger. Karena kaya air. Jadi kadang kalau kita makan rujak itu supaya rujaknya lebih sedap. Itu bukan airnya, tidak dikasih air biasa, tapi air dari timun. Diulek ngono ya. Nah, jadi sambele sama timunnya kacangnya, diulek. jadi kan keluar air. Oh. Itu membuat rasa enak jadi Iya. Nek tukang rujak temenan mesti rujak buah, rujak tolet ini bukan rujak cingur. Rujak cingur barang. Rujak cingur barang. Iya, timun yang pakai kacang itu kan. Iya. Airnya dari sini. Kalau tidak biasanya airnya dari asam. Air yang direndam sama asam. Nah, jadi yang pertama adalah kandungan airnya tinggi. Jadi kalau kita makan ini tuh rasanya jauh lebih segar. Pasti cilik kan nek wayahe panen kan mesti nyolong. Ngerokoti kayak kelinci. Sawah dicolongi nek wis panas-panas. Nah, yang pertama kandungan airnya tinggi. Yang kedua adalah dia kaya akan serat. Timun kayak gini kaya akan serat. Serat itu namanya fiber. Makanya kalau kamu minum jus timun, beolmu kan mesti enak. Betul. Nah, itu manfaatnya. Serat itu fungsinya adalah membersihkan usus. Jadi kalau kita itu susah-susah beol, nah minum ini jus timun, diminum langsung. Sebaiknya jus timun ini dikonsumsinya nggak boleh terlalu lama. Sekali di jus, semua jus buah-buahan itu kalau sekali jus langsung minum langsung habis. Kalau terlalu lama? Ya menguap. Berarti anfaedah? Bukan, yang didapatkan itu nggak maksimal. Jadi misalnya kalau kita langsung minum itu 100%, gara-gara ditungguin beberapa jam, jatuhnya jadi tinggal 60% atau 50%. Berarti sekali bikin blender langsung minum. Jadi itu timun. Berikutnya yang kedua tadi, yang ketiga ini mengandung lignin. Nah, lignin itu senyawa yang berfungsi membuat darah kita itu lebih pure. Iklan lewat. Jadi mu pure. Nek ngarani mu pure. Jadi gak kempel-kempel. Makanya timun orang bilang semuanya baik untuk penderita darah tinggi. Darah tinggi itu artinya tekanannya. Darahnya ketika dipompa dia ditekan pembuluh darahnya. Karena angkanya besar makanya disebut tinggi. Nah, bahan yang ada di dalam timun itu sebenarnya membuat pembuluh darah itu bisa elastis. Makanya wong sing hipertensi dikongkon minum atau jadi pembuluh darah itu koyok pentil. Pentil kalau lama nggak dipakai, nah gampang pedot. Nah, pembuluh darah itu begitu. Di dalam tubuh kita itu syarat akan banyak pembuluh darah. Nah, ketika kandungan lignin di dalam timun, senyawa lignin di dalam timun ini mampu membuat pembuluh darah lebih elastis. Nah, kandungan airnya membuat darahnya itu tidak jadi kempel. Makanya tubuh itu butuh 70% air. Selain air putih ya, kayak gini juga bisa membantu. 90% kandungannya air. Jadi nek gak dikai banyu, yo ngerti sedewe kempel. Darah itu kan tidak terbuang. Mana ada kita darah terbuang, enggak, kecuali perempuan itu menstruasi. Itu sebenarnya bukan darahnya yang terbuang, tapi gumpalan
kotoran darah. Bukan, gumpalan-gumpalan yang tidak menjadi janin itu Keluar. Itu keluar. Sebenarnya bukan darah, tetapi memang diseliputi segumpal darah. Makanya kalau di total darah perempuan dan laki-laki itu lebih banyak laki-laki karena soalnya nggak keluar. Soalnya nggak keluar. Jadi darah itu muter. Nah, kalau dia muter terus tidak dikasih air, ya podo ae jenenge sirkulasi. Darah itu kan sirkulasi. Tidak dikasih air yang banyak, panganannya minyak, darah itu akan penuh dengan kotoran. Gumpal. Penuh dengan kotoran pastinya. Nah, karena tubuh kita ajaib punya alat namanya ginjal yang mencuci darah. Makanya kalau punya ginjal jatuhnya darahnya masih sehat. Nah, nek ginjal lewis ginjal bocor, ginjal ruwet terus gak iso kena gawe nyuci. Nah, dampaknya seperti itu. Nah, kenapa ketika kita makan ini itu banyak kandungan air. Jadi asupan airnya itu juga ada di dalam darah. Berarti modelnya kayak ngene tok manfaatnya sangat ya itu bagi orang yang mau mengkonsumsi secara rutin. Rutinnya setiap hari atau 1 minggu? Bisa setiap hari. Ya, kalau buat lalap kayak gitu ya. Bisa setiap hari. Jadi ini sifatnya tidak sebuah keharusan. Berarti ini yang dikonsumsi lebih bagus untuk perempuan atau semua atau makhluk hidup semuanya boleh makan ini. Kayak kelinci, marmut, tikus. Kabeh makhluk hidup boleh makan ini. Cuman makanya kalau ini dinyatakan menjadi khasiat obat itu lebih terasa bagi orang yang sakit. Bagi yang sehat, enak, menjaga. seger. Jadi makanya kalau bisa makannya sebelum sakit. Gitu. Jadi hidup itu yang kita cari adalah memperpanjang usia sehat, memperpendek usia sakit. Jadi sakit ini ben sedilut ae. Mesin. Terus ini ada efek sampingnya nggak kalau kita makan banyak? Sebenarnya bukan efek samping, tapi kalau orang yang mengalami darah rendah, tekanan darah rendah minum ini biasanya dia timbul agak sedikit berkunang-kunang, pusing. Jadi minumnya nek ngarani piye slomot gak acek gitu. 1 minggu 2 kali lah. 1 minggu 2 kali. Sumer gitu. Absen dalam tubuh. Nah, tapi kalau orang darah rendah terus gak iso ngising ya kayak awakmu. Jadi gak iso ngising. Jadi ini bagus untuk yang gak iso ngisingnya. Tapi tidak bagus untuk darah rendahnya. Cara mengonsumsi timun sendiri? Macem-macem. Timun ini bisa dikrokoti, digawe lalapan, di jus. Kalau di jus itu kelebihannya apa? Kalau kita suruh makan kayak gini krok, makan habisnya sedikit. Tapi begitu dioncai masuk, weret. Tapi kandungan sarinya sama antara yang krokotan sama yang di jus? Sama aja. Jadi pada prinsipnya pada saat di jus itu supaya lebih cepat hancur kan ditambahin air. Nah ini sudah ada air, ditambahin air. Ya pastinya kalau ada airnya kan agak mengurai tapi tidak mengurangi serat. Gitu. Kalau kita makan biasa ya itu dia maksimal tapi kan jumlahnya terbatas. Makanya kenapa buah itu di jus? Karena kalau orang suruh ngerokoti buah siji loro itu kan kesuwen. Tapi jus langsung glek selesai masuk semua. Begono. Terus untuk kecantikan sendiri? Nah ini kalau kecantikan, nah karena ini banyak mengandung air ya kan, kulit kita ini kan ada pori-porinya. Jadi kalau ini ditempelin di kulit kayak gitu, maka airnya akan terserap di pori-pori. Dan di sini juga ada sedikit kandungan tokoperol. Senyawa tokoperol. Bisa di Google ya guys. Nanti kamu tulis tokoperol. Jadi tokoperol itu kalau bahasa awamnya itu kandungan vitamin E. Vitamin E. Kalau sesuatu kita ngomongnya vitamin E, mesti dia akan bicara senyawa tokoperol.
Jadi ini kalau ditaruhkan di kulit, nah kulit itu vitamin C, vitamin E, itu bagus untuk kulit. Makanya ada serum, itu kan mengandung vitamin C. Nah itu ekstraksi vitamin C, serum itu. Makanya orang-orang kalau menggunakan serum kan kelihatan lebih cerah kulit. Lebih cerah, awet muda. Nah kalau mau yang lebih murah, pakai ini. $4 2 biji. Nah, diparut. Ya kan, mari diparut, jangan diperes. Terus dipupuk langsung dipupuk buat scrub waktu kita mandi. Seger, orang mau tidur masker. Mau tidur boleh. Pokoknya habis itu terus diraupi. Jadi biarkan dia itu mengering terserap oleh. Intinya sebenarnya yang dibutuhkan kulit itu air. Makanya memberikan gizi airnya itu bisa lewat dalam, bisa lewat luar. Kalau ini kan lewat luar, dan ini kandungan vitamin E, kandungan airnya tinggi, jadi buat kulit itu juga bagus. Buat infus water juga bisa ya? Ya. Jadi potong-potong taruh air dingin. Infus water itu sebenarnya kita itu disuruh banyak minum air, tapi kalau rasanya tawar kan nggak enak. Akhirnya dimasukin macam-macam. Timun, apel, terus begitu dikom, kan rasanya akan sedikit berbeda. Lebih seger, ada rasa sebenarnya sedikit. Itu. Tapi kandungannya semuanya sama manfaatnya. Yang ada dalam timun walaupun beda-beda cara. Kalau di infus tidak terlalu maksimal. Malahan. Tidak bisa secara maksimal karena dia kan dicampurkan ke dalam air. Yang lebih terus maksimal? Diambalkan. Yang lebih maksimal ya di jus, diombe. Jus. Itu langsung cepet gitu. Kalau nggak percaya, punya sembelit, nggak bisa buang air, atau habis makan sambal, minum jus timun. Langsung ambil biar. Biek. Biek karena timun ininya atau karena sambelnya? Biek. Jadi karena sambal itu kan bikin jadi panas. Nah ini dinetralisis. Makanya kalau orang makan sambal lalapan timun, tujuannya itu. Kalau lalapannya gubris? Gak apa-apa. Sama aja? Ya nggak masalah. Makanya sebenarnya lalapan-lalapan itu tujuannya apa sih? Untuk dapetin serat. Biar kalau kita makan sambal kena minyak itu nggak panas dalam. Jadi pada prinsipnya ini dinetralisir kalau cara yang benar. Tapi kan timunnya mau iris lo ngiris. Ya, paham ya, itu tadi manfaat dari timun. Jadi beberapa khasiat manfaat dari timun ini banyak sekali. Bagus untuk kesehatan, bagus juga untuk kecantikan. Murah meriah, mudah didapat di pasar. Harganya tidak mahal, tidak mahal, sangat-sangat murah sekali dan sangat mudah untuk didapat. Dengan adanya video ini, semoga teman-teman semakin sering untuk mengonsumsi timun supaya awet muda, sehat walafiat, dan selalu ganteng kayak saya, dan umur panjang, glowing, dan ganteng kayak saya, cerah ceria. Oke guys, terima kasih for watching and see you the next video. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.